welcome back to Chill Project Channel. Nah, hari ini gue excited banget karena kita akan membahas sesuatu yang tabu banget buat diobrolin di kalangan anak muda. Reason kita angkat tema ini karena banyak banget anak muda Indonesia zaman sekarang itu terjerumus dengan hal-hal narkoba seperti pemakai, pengedar. Ya itu bikin masa depan Indonesia itu nggak cemerlang, ya nggak sih? Nah sekarang kita kedatangan narasumber namanya Mas Gibran. Nah dia ini adalah mantan pemakai narkoba. Ya kita pengen tahu lah cerita-cerita dia gimana waktu memakai barang itu, terus akhirnya dia lepas itu gimana ceritanya, terus kehidupan dia di belakangnya itu gimana sih? Nah sekarang kita kepoin aja ya guys. Halo Mas Gibran. Hai semua. Apa kabar Bran? Alhamdulillah baik, sehat. Udah lama ya kita nggak ketemu ya? Udah lumayan lah. Udah berapa tahun itu ya? Dari Dulu SMA ya. Nah, itu kok tangan lu tatoan sih sekarang ya? Enggak. Ya gimana pergaulan ya? Oh pergaulan itu full badan atau gimana? Enggak, sini doang udah. Oh situ doang. Ya Allah, dulu mah lu masih putih bersih, sekarang lu jadi tatoan gitu. Ya ke bawah pergaulan sih gua. Sekarang sibuk apa lu Bran? Sekarang sibuknya sih gua sekarang lagi sibuk nyari duit aja sih udah. Nyari duit ya? Iya. Bisnis? Oh bisnis apa tuh kalau gue boleh tahu? Ya gue sih udah alhamdulillah ya punya usaha kecil-kecilan lah. Usaha di minuman gitu sih. Di minuman ya? Sama ada join juga sama cewek gua. Ya gue mungkin pengen ngejar ketertinggalan gue aja sih. Gue udah lama banget kan cuma buang-buang waktu gue nongkrong gimana gitu. Sekarang kayaknya gue ya pengennya cuma duit deh gitu doang. Udah ke masa depan lah ya. Iya. Juga dulu kayaknya juga udah mau serius nih sama cewek lu ya. Doain Pasti lah gue doain Bran. Terus Bran, narkoba masih? udah enggak dong. Udah enggak ya? Itu Alhamdulillah. gimana sih lo kok bisa pakai barang itu tuh gimana sih? Ya dari diri gue sendiri sih itu rasa pengen tahu gue gede, faktor lingkungan juga, mungkin banyak temen-temen yang pakai juga kan, jadi gue nyoba-nyoba aja pertama emang. Ya. Terus akhirnya keterusan gitu apa gimana? Keterusan kasihkan di situ dan nyaman di situ gue sampai ya hancur Hancur tuh. Itu berapa lama lo pakai itu? Mas kayak gue awalnya sih kan ganja ya standar ya. Mungkin dari sekolah kelas 1 lah, kelas 1 SMA sih kalau ganja. Kelas 1 ya mungkin kalau ganja itu kan semua orang kan lebih suka kali ya. Jadi gue nyaman di situ sih. Pas gue lulus langsung lebih luas lagi pergaulan narkoba gue itu. Tapi itu lu make aja atau sempet ngedarin? Gimana ya, kalau orang sih kalau lamaan make mikirnya dia langsung pengen ngasilin. Dia jadi make sekaligus dia tuh gimana sih caranya gue make dan gue nggak ngeluarin uang. Salah satunya ya ngejualin kayak gitu aja sih gue paling. Sama lah emang yang lain-lain yang make bertahun-tahun juga. Jadi untungnya pemakaian lah ya gitu ya. Iya, gue nggak nyari ke duit sih, cuma ya biar gimana gue make dan gue nggak ngeluarin uang. Ya paham. Terus lo lepas berarti itu pas lo make itu rasanya tuh gimana sih? Ya, kalau pas ganja sih fun ya. Gue kalau make itu ya gue ngerasa relax. Ya nggak temperamen lah. Maksudnya gue bisa lebih nyantai aja gitu kalau ganja ya. Beda tapi kalau sabu sih lebih nyiksa aja kalau sabu. Nyiksanya tuh gimana sih? Nyiksa kan sabu emang nggak ada efek candunya sih ya, nggak ada efek sakau gitu. Tapi dia kena langsung kesuges sih otak langsung. Halu gitu ya? Iya, jadi gue kayak kalau gue nggak makan nih gue langsung kepikiran kayak udah kebayang nih bentuknya ya kan. Pas lagi gue ngebakarnya mungkin lebih ke situ sih kalau sabu. Jadi itu yang bikin lo nagih buat kayak gitu lagi ya? Dia ngehajarnya langsung ke psikis, langsung dibikin suges. Gitu ya? Tapi dia emang gak ada efek candunya sih, gak ada efek sakau juga. Beda sama yang ganja ini ya? Pak? Ganja juga gak ada Nggak efek sakau, karena dia emang gak ada adiksinya, sabu juga gak ada adiksi.
Kalau yang bikin ketergantungan itu apa tuh? Utau sih biasanya. Utau ya? Utau. Kalau itu tuh sama ya? Apa gimana sih? Beda-beda ya 3 ini ya? Beda sih kalau dari golongannya aja udah beda ya. Golongan narkoba jenis 1, jenis 2. Dan kalau Utau emang dia adiksi, jadi ada efek candunya juga. Sabu sama ganja sih nggak ada. Jadi, setahu gue ya. Jadi itu berawal dari pertama kali lo nyoba barang itu tuh pertama ganja gitu. Ganja berarti nggak ada obat-obat. Kan ada tuh obat-obat ekstasi itu kan. Gue pernah dengar itu kayak berawal dari obat gitu atau gimana gitu. Nggak ya langsung ke situ ya. Kalau obat sih gue juga pakai obat, tapi yang nggak kayak yang ekstasi gitu sih, masih yang menengah ke bawah lah. Terus obat yang menengah ke bawah itu yang gimana sih? Ya mungkin ya kalau anak sekolah makanya kan mesti tramadol, alprazolam, atau mau naik kelas lagi dikit Reklona. Gitu. Ya yang masih kelas-kelas itu sih gue makanya. Dulu ya. Itu efeknya gimana sih Bran kalau pakai begitu tuh? Efeknya ya kalau itu mungkin langsung ke otak juga itu. Langsung ke otak ya? Langsung jadi, pusing gitu gimana sih? Lo jadi lebih lemot aja, lebih lola mikir gitu. Iya asli. Jadi lo pakai barang itu untuk menjadi tolol dong. Wah ya, yang gitu. Jangan tahu. Tapi bagus. Gue bingung jawabnya. Enggak gitu ya. Mungkin ada benernya juga sih itu jadi tolol, dan kayaknya gue nyaman dengan ketololan gue itu deh. Waktu itu ya. Jadi lo merasa bangga untuk menjadi tolol. Ada benernya, tapi ya satu sisi salah juga sih gue pakai obat-obat itu, dan gue tahu efeknya bikin tolol itu, tapi gue konsumsi dalam jumlah yang banyak ya seharinya. Itu lu sehari bisa berapa butir itu? Sehari sih gue 10 sampai 15 sih gue bisa. Ini lu kok nggak overdosis sih Bran? Enggak, alhamdulillah gue nggak overdosis. Gue masih beruntung. Itu maksudnya tuh terus 10 angka blok gitu? Iya tergantung guanya aja. Gue kadang-kadang mau 10 langsung 10, kadang bertahap dulu 5. Oh gitu. Gitu aja sih gue mungkin kalau obat-obatannya. Selain itu ada efek lain nggak sih Bran dari obat-obatan ini? Pernah nggak lo ada cerita apa gitu pas lo lagi make barang itu gitu? Gua ngalamin paling parah efek dari obat itu sih paling kejang-kejang ya. Oh kejang. Kejang. Itu benar-benar kayak step gitu? Iya. Iya. Dan itu gue juga diceritain sama teman gue yang lihat, dan gue emang udah nggak sadar. Itu berarti lo posisinya lo di mana itu? Coba ceritain dong Bran, gue kepo. Ya posisinya jadi biasa, gue lagi nongkrong ya kan, ngobat biasa. Pertama lagi ngobrol doang. Lagi ngobrol terus gue ngerasa badan gue kayak udah drop banget nih. Badan gue drop. Di situ udah gue langsung lupa, dan pas bersadar gue udah pusing banget, itu kepala gue bener-bener pusing, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan ternyata kata temen-temen gue di situ tuh yang lihat gue habis kejang, dan gue juga nggak tahu, gue kayak blackout gitu gimana sih, jadi tiba-tiba lupa aja langsung, lu habis kenapa? Gitu ya? Skip gitu ya. Terus ya pas dari situ lumayan lama lah, setengah jam sampai sejam itu pusingnya, baru normal lagi. Itu lo normalinnya cuma tidur aja atau minum apa gitu? Gue minum susu juga sih, minum susu putih, gue hajar terus 2 kaleng. Baru itu sadar lagi normal. Tapi emang pusing banget, parah. Terus dari situ lo belum ada keinginan untuk berhenti itu? Belum, gue masih nyaman. Masih bandel lo? Terus habis kelar minum terus lo konsumsi lagi? Enggak, gue besokannya? rehat dulu. Oh rehat dulu. Gitu ya, harus berrehat dulu ya. Dikasih jeda biar. Ada cerita lain nggak Bran selain itu, kayak lo nyol tiba-tiba pergi kemana nggak tahu gitu apa gimana? Ada sih, gue mungkin saking tololnya itu yang lo bilang tadi ya. Saking tololnya itu gue sampai gue lupa naruh motor gue di mana. Buset dah, terus? Ya udah itu motor hilang, gue nggak tahu. Gue pokoknya tuh tiba-tiba gue udah di suatu tempat aja, dan gue nggak tahu motor gue di mana. Ya Allah. Gue kenapa bisa di situ? Ya itulah tolol dari obat. Itu motor lu yang mana? Ada yang Mio waktu zaman sekolah. Oh, kok lu parah banget sih Bran? Terus lu pulang gimana itu? Skip, gue juga nggak tahu. Gue bisa sampai rumah gimana? Padahal dari lokasi gue tiba-tiba sadar itu gue di situ, ke rumah gue ya lumayan jauh lah. Dan gue
di situ juga langsung skip lagi, gue kayak udah lupa lagi kenapa gue tiba-tiba udah tidur di rumah. Lah, itu lo konsumsi apa itu? Itu Reklona. Oh, Reklona. Berapa itu? 3 atau 4 lupa. Buset dah. Lo kok kuat sih badan lo, Bro? Maksudnya kok lo berani gitu? Ya kan dulu di kalangan teman-teman gue mungkin ya lo lebih banyak, lo kelihatan lebih keren aja gitu. Oh gitu. Kan tolol, jadi pengen kelihatan lebih Wah, tolol-tololan gua siapa banyak nih? nih, gitu Iya. ya. Lebih bangga sama ketololan sendiri lah, ibaratkan. Dan tadi kan lo ada tuh yang lo sebutin tadi lo di awal kayak sabu, kayak ganja. Iya, bener. Nah kalau yang sabu ini gimana sih? Lo pernah nggak ada dari 2 narkoba ini, ada nggak sih yang pengalaman lo kayak lo ngobat ini? Sabu sih paling ngerugiin banget ya. Sabu paling rugi ya? Sabu paling ngerugiin banget. Ya yang ngerugiinnya tuh dari material sampai ke waktu. Karena tuh waktu gua kesita setiap hari cuma buat nyabu. Dan kalau kerugian lainnya, aduh, pemakai-pemakai lain udah tau lah pasti kalau sabu tuh gimana. Ya kan kalau pemakai tahu lah, gue yang nggak pakai kan nggak tahu gimana. Ya gue sekarang mikirnya, gue di saat itu gue nggak ada penghasilan, gue nganggur ya kan. Hah. Dan lo harus ngeluarin uang 200.000 sehari. Dengan cara itu gimana gue nyari jalan yang paling cepet? Gue jual-jual barang, jual HP, sampai gue gade motor. Terus? Ya itu karena mungkin gue gak ada pemasukan dan lu tiap hari harus ngeluarin uang 200. Dan ya habis make langsung pikiran gue buat besok gimana nih. Jadi otak gue tuh gak dikasih jeda buat istirahat, dikasih mikir terus. Gimana caranya bisa dapet barang itu? Benar. Gimana caranya gue buat besok nih ngelanjutin lagi gimana. Ya sampai gue jual-jual barang. Pokoknya yang ada di rumah yang bisa jadi uang gue jual. Terus orang rumah lo nggak komplain gitu, Bran? Kok lo tiba-tiba kayak beda gitu sama lo? Tiba-tiba lo punya HP lo dijual, ada barang dijual gitu? Nah kalau dari lo sedikit info ya, lo kalau main narkoba itu, ya kalau lo nggak ketahuan sama orang tua atau orang rumah, pahitnya sama polisi. Dan gue alhamdulillahnya sih baru sama orang tua ya kan. Gue mungkin beruntung atau gimana ya kan di antara teman-teman gue yang lain. Ya kalau ke orang tua sih kayaknya lebih nanggepinnya kayak lebih pakai omongan aja sih kalau orang tua, karena kan mungkin udah capek juga kali ya ngeliat gue dikasih HP gue nggak ada, gue nggak balik-balik, motor gue juga nggak ada. Ya kayak gitu aja sih. Gitu. Terus nyokap lo udah kayak lepas tangan gitu sama lo, atau tiap hari lo harus minta lo buat direhab atau gimana gitu? Nih info ya, kalau buat direhab itu sebenarnya yang bisa direhab itu yang ada adiksinya, yang ada efek candu. Yang tadi gue bilang kalau paham. sabu itu nggak ada candunya. Cuma ya lo harus ngekat dari ruang lingkup lu, dari tongkrongan lu sih kalau pengen berhenti. Terus lo ini apa namanya? Kalau sabu itu kan kayak lo tadi, gimana caranya lo bisa dapetin tuh barang gitu kan? Bener. Terus kalau misalkan lo udah nggak apa namanya, udah putus nih, lo bingung nih, udah nggak ada benda yang dijual, lo nggak punya duit, tapi lo pengen make, itu gimana itu lo ngatasinnya? Ya itu otak gua nggak dikasih jeda buat istirahat. Gue harus mikir terus gimana caranya gue dapetin ini barang, entah gue ke teman, entah gue ngutang ke yang punya barang. Pokoknya gimana pun lah ya harus ada itu. Terus lo kalau misalkan nih udah temen nggak ada, kayak lo kalau nggak pakai barang itu, badan lo rasanya gimana? Kayak gimana gitu? Atau mungkin kalau gue nggak pakai barang itu efeknya sih kayak kurang pede aja gue buat ngapa-ngapain sih. Kurang pede doang ya? Kurang pede dan ada yang kurang dah pokoknya. Dari keseharian gue ada yang kurang. Itu efeknya gimana sih, Bran, kalau pakai sabu itu? Kayak kan banyak tuh public figure yang banyak kasus yang pakai sabu, pakai ganja, itu tuh efeknya gimana sih, Bran, buat tubuh sendiri? Kalau efek sabu pada, kalau artis ngomongnya buat doping itu sih sebenarnya bohong kali ya, bisa dibilang ya. Karena tuh enaknya tuh cuma beberapa jam aja sih.
atau bisa dibilang enaknya pas lagi makainya doang. Dan setelah beberapa jam ke depan itu udah nggak enak banget, lu bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Lu mau badan lu udah capek tapi lu mau tidur lu nggak bisa, lu lapar lu mau makan juga nggak bisa, pokoknya nyiksa. Enaknya emang pas dimakainya doang sih. Berarti kalau misalkan biar bisa melek terus, maksudnya biar buat doping biar on terus gitu tuh, kalau sabu tuh enggak gitu ya? Bisa juga dalam jumlah yang banyak sih bisa, tapi kalau emang dibilang buat doping biar ada stamina gitu-gitu, menurut gue itu kurang tepat deh. Soalnya emang gak enak aja efeknya. Cuma seneng waktu ini bikinnya aja gitu ya? Kalau tanah sekarang basiannya lah, basiannya yang nyiksa. Terus sekarang kan lu udah stop New Brand, itu cara lu buat berhenti barang itu tuh gimana sih? Cara gue berhenti itu, gue udah ngerasa capek. Udah capek? Udah ngerasa capek banget. Gue kayak waktu gue kesita buat di situ aja sih. Harusnya gue masih bisa ngelakuin hal-hal yang positif yang lain ya kan. Entah gue kerja, entah gue kuliah, dan gue cuma fokusin tuh keseharian gue buat sabu. Jadi kayak gue udah pengen berhenti deh, gue capek. Dan juga udah nggak ada barang lagi di saat itu yang bisa gue jual kok. Gue buat mutusin berhenti deh. Dan itu juga nggak langsung berhenti sih, ada tahap-tahapnya lah kalau yang lebih jelasnya. Itu tahap-tahap gimana itu? Maksudnya? Ya kayak gue batasin mungkin ya, dalam seminggu gue pakai cuma berapa kali. Ngurangin dosis gitu ya? Dosis sampai turun sampai bener-bener gue udah beberapa bulan nih gue nggak pakai. Dan tiba-tiba ada nih ajakan dari temen-temen buat pakai lagi. Itu sih menurut gue yang paling susah, godaan itu. Nah, susah banget itu. Iya, karena tiba-tiba lo ditawarin, diajak, dan lo nggak perlu ngeluarin uang. Di situ aja sih, kuat-kuatan iman aja kalau udah kayak gitu. Tapi lo pernah nggak kayak, gue udah berhenti berapa bulan terus tiba-tiba ada yang ngajak nih? Pernah nggak sih lo kayak, aduh gue lagi pengen nih gitu? Pernah kalau kayak gitu, gue ya? pernah sih. Gue udah hampir sebulan atau 2 bulanan gitu, gue udah berhenti. Dan ada yang ngajak. Ya udah, menurut gue yaudahlah, sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi ya jadinya terus lagi, nggak bisa. Jadi susah lagi buat ngebiasain nggak pakai lagi. Nih teman-teman Gibran dengerin nih, buat yang Gibran udah ngajak gue tuh nih. Yang masih sering ngajak Gibran tuh, awas lu, yang berhenti nih orang. Berhenti, gue udah sehat. Jadi sekarang lo udah sehat ya berarti? Alhamdulillah. Udah pulih ya? Udah. Alhamdulillah deh. Terus ada nggak sih kayak lo merasa bangga sama diri lo sendiri? Wah, gue udah sehat nih, gue udah udah nggak butuh barang itu lagi. Ada nggak sih? Ada sih, kesenangan pribadi aja sih itu mungkin ya. Gue kayak ternyata ya lebih enak aja kalau nggak make. Lebih enaknya juga lo nggak perlu ngeluarin uang banyak, lo nggak perlu capek-capek nyari barang. Ya lebih enjoy aja sih sama yang sekarang. Karena kan bisa dibilang tuh kehidupan lo yang waktu pemakai itu bukan dibilang kehidupan normal ya? Nggak normal ya, abnormal. Karena, ya kan abnormal banget karena lo setiap hari halusinasi, ngerti gak sih? Kayak lo ada dopingan gitu ya istilahnya ya, kayak di badan lo itu sekarang lo udah jalan-jalan hari dengan normal. Ini bedanya ada nggak sih yang menurut lo kayak beda banget, lo ngeliat pandangan itu kayak beda gitu, ada nggak sih? Beda, karena waktu di saat gue pakai mungkin itu ansos gue ya, gue nggak mau bersosialisasi dengan dunia luar karena takut juga kali lu masuk make dan lu terlalu banyak parno lah, dibilang bisa parno. Dan sekarang sih kayaknya gue lebih ketemu orang banyak itu enjoy aja, gue ngerasa gue nggak ada salah apa-apa ya kan, dan gue kayak lebih enak deh nggak pakai narkoba. Lebih enak ya. Lebih enak. Jadi say no to drugs banget ya. Say no to drugs ya. Ya udah, berarti emang itu bener bukan sesuatu barang yang recommended banget buat dipakai anak muda ya. Kalau masih ada yang berani pengen nyoba silakan deh. Ntar tinggal cerita aja kerugiannya gimana yang mau lu keluarin buat narkoba itu. Tapi lu nggak pernah berurusan sama polisi ya atau apa gitu? Alhamdulillah sih gue beruntung belum kalau buat masalah narkoba. Karena udah kebatas sama orang tua sendiri sih. Iya, sama orang tua. Jadi buat teman-teman yang jauh dari orang tua, deketin orang tua lo deh, biar lo nggak dapet tuh. Keluarga sih intinya, kalau support dari keluarga dan orang-orang terdekat aja.
entah dari cewek lo, dari teman-teman lo. Berarti cewek lo selama lo kayak proses proses lepas itu cewek lo kayak support lo terus gitu ya? Support gue, dan dia juga mungkin udah ngerasa capek juga sih saat itu karena ya gue jual barang, gue sampai gade motor. Ya dia manusiawi lah kalau ada capeknya. Iya Lu sih. nggak mungkin kan lu ngasih nasihat tapi nggak didengerin, Iya, TikTok bener. doang. Ya tapi alhamdulillah sih dia support gue sampai sekarang. Salut sih, cewek lo sabar banget ngadepin lo Sabar. sih. Kan lo udah pernah pakai nih brand, terus lo akhirnya lo berhenti pakai barang itu. Nah, ada nggak sih kayak pesan-pesan lo buat para anak muda nih yang nonton video kita nih? Itu untuk yang masih make atau yang belum pakai atau yang sudah pakai gitu, ada nggak sih pesan-pesannya yang mau lo sampaikan? Pesan gue sih ya kalau buat yang make pasti nanti dia ada titik jenuhnya lah. Titik jenuh. Dia titik jenuh dan dia bakal keluar dari itu sendiri. Dan buat yang baru pengen make nih, jangan deh lu make deh, rugi asli. Kasihan orang tua kalau sampai kerja polisi, ngeluarin uang juga. Kasihan deh buat keluarga lu, mendingan jangan nyoba deh, banyak ruginya. Terus untuk yang masih nyoba, Kerugian sih, lu pikir kerugian dan mikir kesian orang tua juga. Jangan sampai pahit-pahitnya lu di penjara, rugi waktu juga. Seharusnya lu umur muda lu bisa ngelakuin hal produktif. Tapi lu cuma buat narkoba. Sayang sih menurut gua. Dan kalau sekarang sih katrok, kalau lu baru main tinggalan zaman asli. Norak lu kalau baru orang-orang udah main. pada lulus, istilahnya Iya. baru gitu ya. Namanya. Udah kering lu baru berenang ya. Basi. Aduh ya ampun. Lu kan jualan tadi brand. Iya, Lu jualan minuman apa sih? minuman kayak boba-boba kekinian gitu Itu deh. lu bukanya di mana? Di Regensi, buat yang pengen tahu langsung ke Alfamart Regensi aja. Tuh buat orang-orang Bekasi dan sekitarnya yang mau minum boba Gibran, langsung aja ke depan Alfamart ya. Di Alfamart Di depan Manja Alfamart. Cisti namanya. Manja Cisti tuh ya, dengerin. Di Gojek dan Udah, terus dia kok di GoFood Oh juga. udah tersedia. Oh tersedia di. Buat yang malas keluar nih dari PSBB bisa langsung pesen aja lewat aplikasi. Oke Bran, thank you ya udah Sama-sama. ngeluangin waktu buat ngobrol-ngobrol saya sama gue nih. Buat teman-teman yang mau lihat video sebelumnya bisa klik di sini, atau buat langsung yang suka sama video ini langsung di like aja ya guys. Subscribe jangan lupa. Subscribe jangan lupa. Oke, thank you semuanya. Bye bye.